Kata Aisyah, wallahi demi Allah, tidak ada hari yang lebih berkah, tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari pernikahan baginda Rasul dengan Juwairiyah binti Al-Haris. Bagaimana tidak? Pada hari pernikahan Juwairiyah binti Al-Haris, lebih dari 100 orang dari kabilah Bani Mustalik berbondong-bondong masuk Islam. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dzi khisalin atira wa ala alihi wa ashabil bararah. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan wanita inspiratif hari ini adalah Juwairiyah binti Al-Harits. Ini sosok wanita mulia yang luar biasa. Bagaimana tidak inspiratif? Kalau pernikahannya dengan baginda Rasulullah SAW memberikan inspirasi kepada satu kabilah, yaitu kabilah Bani Mustalik untuk masuk Islam. Maka komentar Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah menemukan suatu hari yang lebih berkah dari pernikahan Juwairiyah binti Al-Harits dengan baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Karena pada hari pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah binti Al-Harits, lebih dari 100 keluarga memeluk Islam. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan bahas pada seri insyaAllah. Juwairiyah binti Al-Harits dari kabilah Bani Mustalik. Kabilah Bani Mustalik ini jamaah adalah sebuah kabilah yang dulunya sempat berseteru dengan Rasulullah SAW. Setelah perang Khandaq tahun kelima Hijriah di bulan Syawal, maka baginda Rasul segera memimpin ekspedisi, memimpin pasukannya untuk berangkat ke kabilah Bani Mustalik ini. Sebab dari mata-matanya beliau menangkap atau mendapatkan kabar bahwa Bani Mustalik ini sedang menyiapkan diri untuk menyerang kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perang besar, agar tidak terjadi korban yang banyak. Karena kalau perang besar, kemungkinan terjadi jatuh korban yang tidak bisa dibatasi. Maka baginda Rasul menginisiasi, membuat rencana untuk mendahului mereka. Mendahului mereka ke Bani Mustalik gitu kan, dengan harapan tidak terjadi peperangan. Sebab kalau Bani Mustalik yang datang ke Madinah, maka kaum muslimin tidak bisa mengendalikan, karena mereka diserang, harus melawan. Tapi kalau Rasulullah yang mendatangi mereka, bisa jadi tidak terjadi peperangan. Ini harus dipahami. Jadi kehadiran kedatangan baginda Rasul dalam berbagai ekspedisi, baik yang beliau pimpin atau diserahkan kepada para sahabat untuk memimpin, tujuannya bukan untuk perang. Tujuan bukan untuk perang, tapi untuk perdamaian. Jadi daripada mereka datang menyerang dan kemudian terjadi perang, kalau Nabi dan pasukannya datang belum tentu perang. Bisa jadi mereka minta damai, ataupun mungkin mereka kabur, melarikan diri dan tidak terjadi perang. Dan salah satu mujizat yang Allah berikan kepada nabinya itu adalah, kata Rasul, nusirtu birra'bi masyiratas sahar. Nusirtu birra'bi masyiratas syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, birra'b, dengan menanamkan rasa takut pada diri musuh, masyiratas syahr, walaupun perjalanan ke tempat tersebut masih 1 bulan. Ini mukjizat Rasulullah yang diberikan kepada beliau dan yang mungkin tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka singkat cerita jamaah, berangkatlah baginda Rasul dengan pasukannya menuju ke Bani Mustalik dengan bawa pasukan, dan harapan Rasulullah menjadi kenyataan. Ketika baginda Rasul ketiba di tempat tersebut di Bani Mustalik yang terletak di daerah sumur Muraisi namanya, maka peristiwa ini dikenal juga dengan perang Muraisi karena terletak di daerah sumur yang dikenal dengan bi'ru atau mata air Muraisi.
Dan seperti dugaan baginda Rasul, kehadiran beliau yang begitu mendadak dan dengan pasukan yang siap gitu kan, membuat musuh ya kabur, melarikan diri, kocar-kacir, dan Nabi memenangkan peperangan bahkan nyaris tanpa korban sama sekali. Maka sebagaimana sebuah pasukan yang menang, ya, Nabi menguasai daerah ini, ya, menawan beberapa orang di antara mereka, bagi yang melawan segera dieksekusi, ya, dan mendapatkan harta rampasan yang cukup banyak sebagaimana tradisi waktu itu. Dan di antara sekian banyak tawan itu adalah Juwairiyah bintil Haris, ya, seorang istri dari pimpinan kabilah Bani Mustalik ini. Dan dibawalah Juwairiyah bintil Haris ini ke Madinah Al-Munawwarah, dan dalam perjalanan harta rampasan perang, tawanan perang, ya, dibagikan kepada para sahabat. Dan qadarullah Juwairiyah bintil Haris ini, ya, jatuh ke tangan seorang sahabat, Thabit bin Qais. Seorang sahabat, Thabit bin Qais. Dan saat itulah kemudian Juwairiyah yang berada di dalam tawanan atau kemudian jatah dari Thabit bin Qais, ya, merasa dirinya lebih berhak. Karena Juwairiyah bintil Haris ini seorang wanita yang terkemuka, yang pandai, orang yang berpendidikan kalau zaman hari ini, ya. Dia merasa dirinya tidak layak menjadi tawanan perang. Dia ingin memerdekakan diri. Kata dia, ya Thabit, saya ingin memerdekakan diri saya. Bila perlu saya tebus. Oh, kalau itu, kata Thabit bin Qais, ini bukan wewenang saya. Silakan Anda temui Rasulullah SAW. Maka Juwairiyah bintil Haris ini segera menemui baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi? Setelah setelah Juwairiyah bintil Haris menemui baginda Rasulullah SAW, ya, kita akan bahas setelah yang berikut. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan tokoh kita kali ini adalah Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Dia adalah tawanan perang Bani Mustalik yang berada dalam kekuasaan Thabit bin Qais al-Ansari. Ya. Sebagai wanita yang terpelajar, terkemuka, istri salah satu kabilah atau istri pimpinan kabilah Bani Mustalik dan putri terkemuka dari mereka. Maka dia berkata kepada Thabit bin Qais, kata dia, ya Thabit, saya ingin memerdekakan diri saya. Bila perlu kalau bayar, saya bayar. Ya, karena dia merasa dirinya tidak pantas menjadi budak, dia harus merdeka. Kata Thabit bin Qais, itu bukan wewenang saya, itu wewenang Rasulullah. Maka dihantarkanlah Juwairiyah bintil Haris ini, ya, menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik teman-teman sekalian. Jadi waktu itu, ya, Juwairiyah bintil Haris ini berada dalam sebuah tenda. Ya. Sementara Rasulullah ada di tenda lainnya. Ya. Maka Juwairiyah bintil Haris keluar dari tenda ini. Lalu kemudian waktu itu Aisyah juga ikut dalam perang Bani Mustalik. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang Aisyah dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini ketika dia difitnah yang dikenal dengan hadisul ifki gitu, ya. Nah, Aisyah ngintip. Dia melihat ada seorang wanita keluar dari tenda Thabit bin Qais, tenda tawanan perang, menuju ke rumah atau menuju ke kediaman Rasulullah, di tenda Rasulullah. Komentar Aisyah menarik. Kata Aisyah, siapa itu? Kanat malihah, la yaraha ahadun illa akhazathu binafsih. Luar biasa. Jadi kata Aisyah, kanat maliha, ini wanita maliha. Kalimat maliha ini jamaah bukan hanya jamilah. Jamilah cantik. Tapi maliha ini lebih dari cantik, menawan. Bahkan ditambahkan oleh Aisyah dalam kalimatnya, la yaraha ahadun illa akhadzatahu binafsi. Ya, tidak ada orang yang melihat wanita ini, la yaraha ahadun, kecuali dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya akan menjadikannya sebagai istri. Nah, dia sedang menuju ke Rasulullah. Maka dalam benak Aisyah dikatakan, saya ingin tahu apakah Nabi nanti akan menjadikannya sebagai wanita yang hurriyah, yang bebas, atau menjadi istrinya, istri Rasulullah SAW.
Maka Juwairiyah bin Al-Harits segera masuk ke tendanya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat Nabi yang lain tentu saja. Dan dia pun mengemukakan keinginannya. Ya Muhammad, kata dia, saya ini wanita terpelajar, wanita terhormat, putra dari tokoh kabilah Bani Mustalik. Saya ingin merdeka. Bila perlu, katanya, saya bayar. Saya akan memerdekakan diri saya. Kata baginda Rasulullah SAW, ya Juwairiyah. Nama aslinya adalah Barrah, yang kemudian diganti dengan Juwairiyah. Ya Barrah, kata Rasulullah SAW, apakah engkau mau saya berikan sesuatu yang lebih dari hurriyah, lebih dari kemerdekaan? Jadi terbebasnya seseorang dari tawanan perang, terbebasnya seseorang dari perbudakan, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika seseorang bisa memerdekakan dirinya, ini adalah harapan semua orang. Tapi baginda Rasul menjanjikan kepada Juwairiyah sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimana dia tidak tertarik? Dijanjikan kemerdekaan saja, itu sudah hal yang luar biasa. Ini Nabi mengatakan, lebih dari itu, ya Juwairiyah, maukah engkau saya berikan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah kemerdekaan? Lebih dari terbebas dari tawanan perang. Apa itu? Kata Rasulullah, engkau saya angkat menjadi istriku. Bayangin, lebih dari sebuah kemerdekaan. Dimerdekakan saja dari perbudakan, dibebaskan dari tawanan perang, luar biasa. Ini diangkat oleh Rasul menjadi derajat yang luar biasa mulia. Makanya kalau kita bicara tentang pandangan Islam, makanatul mar'ati fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam itu betul-betul terhormat luar biasa. Bayangkan seorang budak tawanan perang biasa diangkat menjadi wanita mulia, pendamping Rasulullah, bukan selir, bukan, tapi istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Maka Juwairiyah tidak menolak. Akhirnya Juwairiyah pun menikah dengan Rasulullah SAW. Dan ketika para sahabat mendengar bahwa Juwairiyah bin Al-Harits dinikah oleh baginda Rasulullah SAW, serentak mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang berasal dari kabilah Bani Mustalik. Dan Aisyah menuturkan seperti kita disebutkan pada awal pemaparan sebelumnya. Kata Aisyah, wallahi demi Allah, tidak ada hari yang lebih berkah, tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari pernikahan baginda Rasul dengan Juwairiyah binti Al-Harits. Bagaimana tidak? Pada hari pernikahan Juwairiyah binti Al-Harits, lebih dari 100 orang dari kabilah Bani Mustalik berbondong-bondong masuk Islam. Makanya di antara motif tujuan pernikahan baginda Rasul terhadap Juwairiyah ini adalah lidakwah, untuk berdakwah. Di mana baginda Rasul menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harits, maka sak kampung Bani Mustalik itu sekalian masuk Islam semua. Hampir masuk Islam semua. Ini motifnya. Jadi bukan hanya motif karena kecantikan, bukan hanya motif biologis, bukan hanya motif seks, tapi ada misi dakwah di balik pernikahan itu sendiri. Dan ini juga memberikan pelajaran dan sesuai dengan tema kita hari ini, wanita-wanita inspiratif, dan Juwairiyah termasuk wanita yang memberikan inspirasi kepada kita semua hari ini tentang kemuliaan, tentang motif, hikmah di balik pernikahan baginda Rasul dengan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang cukup panjang kepada Juwairiyah binti Al-Harits. Ada yang mengatakan dia meninggal di tahun 58 atau 59 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Islam, memberikan inspirasi kepada mereka. Walaupun baginda Rasul sudah meninggal dunia, tetapi Juwairiyah binti Al-Harits tetap kuat dengan keislamannya. Dia meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan kepada kita hari ini. Semoga kita bisa meneladani sosok-sosok seperti Juwairiyah binti Al-Harits ini, yang bahkan pernikahannya memberikan inspirasi kepada para sahabat untuk memberikan budak-budaknya, memberikan inspirasi kepada Bani Mustalik untuk masuk Islam. Seorang wanita yang sangat inspiratif. Demikian, kita bertemu lagi pada sesi berikutnya insyaallah bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.